Hai semua, Selat Malaka adalah jalur perdagangan strategis yang menjadi urat nadi ekonomi dunia. Setiap tahun, sekitar 94.000 kapal melintas, membawa sepertiga minyak dunia dan seperempat perdagangan global. Namun, yang menikmati keuntungan terbesar dari jalur ini bukanlah Indonesia, melainkan Singapura. Ironisnya, kita memiliki wilayah perairan ini, tetapi kapal-kapal lebih memilih bersandar di pelabuhan Singapura dibandingkan di Indonesia. Kenapa bisa begitu? Jawabannya sederhana. Singapura memahami pentingnya pelabuhan dan mengelola asetnya dengan cerdas. Sementara kita masih terjebak dalam diskusi tanpa solusi konkret. Jika kondisi ini terus dibiarkan, Indonesia akan selamanya menjadi penonton di jalur perdagangan yang seharusnya bisa kita kuasai. Bagaimana kisah selanjutnya? Simak video ini hingga akhir. Namun sebelum melanjutkan, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu channel ini agar tak ketinggalan info menarik lainnya. Singapura tidak hanya mengandalkan lokasi strategis, tetapi juga berinvestasi besar-besaran dalam infrastruktur maritim. Kapasitas pelabuhan mereka mencapai 60 juta TEUs dan akan meningkat hingga 65 juta TEUs dalam beberapa dekade ke depan. Bandingkan dengan total kapasitas seluruh pelabuhan di Indonesia yang hanya 17,7 juta TEUs, terpaut sangat jauh. Lebih mencengangkan lagi, Singapura bahkan membangun pelabuhan di atas pulau reklamasi yang biayanya jauh lebih mahal daripada membangun di tepi pantai. Mereka bisa melakukan ini karena memiliki dukungan finansial dan teknologi dari negara-negara besar. Sementara Indonesia masih sibuk memperdebatkan kebijakan tanpa eksekusi yang jelas. Jika kita terus menunda pembangunan infrastruktur maritim yang memadai, maka selamanya kita akan berada di bawah bayang-bayang Singapura. Namun, situasi ini bukan tanpa harapan. Indonesia kini memiliki peluang emas setelah bergabung dengan BRICS yang membuka akses pendanaan dari New Development Bank atau NDB. Dana ini bisa digunakan untuk membangun pelabuhan bertaraf internasional yang mampu menyaingi Singapura. Salah satu kandidat terbaik untuk menjadi pusat logistik baru adalah Pelabuhan Kuala Tanjung di Sumatera Utara. Perannya yang strategis dekat dengan jalur utama perdagangan dunia membuatnya sangat potensial sebagai pusat ekspor dan impor baru. Bahkan, Tiongkok sudah menunjukkan minat untuk menjadikannya sebagai jalur ekspor langsung ke Ningbo dan Zhoushan. Jika ini terrealisasi, Indonesia tidak perlu lagi bergantung pada Singapura sebagai pintu gerbang perdagangan global. Namun, kita harus sadar bahwa Singapura tidak akan tinggal diam. Mereka akan menggunakan berbagai cara untuk mempertahankan dominasinya, termasuk tekanan politik, manipulasi ekonomi, dan propaganda media yang bisa menggiring opini negatif terhadap proyek ini. Jangan heran jika tiba-tiba muncul narasi bahwa investasi asing di pelabuhan Indonesia beresiko atau merugikan ekonomi nasional. Kampanye semacam ini bukanlah hal baru. Itulah sebabnya kita harus lebih cerdas dalam melihat gambaran besar. Menguasai perdagangan di Selat Malaka bukan sekedar soal ekonomi, tetapi juga soal kedaulatan dan kemandirian Indonesia di kancah global. Jadi, apa yang harus dilakukan? Pertama, Indonesia harus membangun pelabuhan dengan standar internasional tanpa setengah-setengah. Kita harus memanfaatkan pendanaan BRICS untuk membangun infrastruktur yang kompetitif dan terintegrasi dengan industri logistik serta manufaktur. Kedua, jangan terjebak dalam propaganda negatif yang bertujuan menghambat kemajuan kita. Ini bukan soal pro atau anti asing, tetapi soal kepentingan nasional. Ketiga, Indonesia harus lebih agresif dalam diplomasi maritim. Kita bisa menjalin kerjasama strategis dengan negara-negara BRICS untuk memperkuat posisi di Selat Malaka dan mengurangi ketergantungan pada Singapura. Jika kita bisa mengambil alih peran strategis ini, Indonesia tidak hanya akan mendapatkan pemasukan besar dari logistik dan pajak, tetapi juga akan meningkatkan daya saing di tingkat global. Bagaimana menurut pendapat Anda? Silakan tuliskan di kolom komentar
Dan jangan lupa untuk like dan share video ini jika bermanfaat. Sampai jumpa di video menarik selanjutnya.